You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up like no one. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan dan atau mempraktekkan cara pemasangan statif secara baik dan benar dan cara penempatan kotak pesawat. Dapat kita kenalkan yaitu sahabat kita Alpasa sebagai kameramen, sahabatnya sebagai asisten peraga, sedangkan sahabatnya sebagai peraga utama. Oke, untuk itu kita dapat mulai. Untuk itu kita akan memperkenalkan alat-alat PPD yang awalnya akan digunakan. Yang pertama yang dipegang oleh Bung Yadi adalah namanya rembu ukur. Itu gunanya untuk menggunakan pembacaan pada saat pesawat pembacaan awal. Yang akan terbaca pada pesawat adalah benang atas dan benang bawah serta benang tengah yang terdapat pada angka-angka pada rembu ukur. Kemudian kita akan mengetahui angka-angka tersebut dari perbandingan yang telah dibaca oleh pesawat. Kemudian alat yang kedua adalah statif. Statif merupakan alat penyimpan pesawat atau PPD yang digunakan sebagai tumpuan utama yang diletakkan pada tanah. Yang ketiga adalah pesawat. Pesawat yang dipegang Bang Jaki adalah salah satu pesawat jenis waterpass karena cara pembacanya adalah horizontal. Adapun bagian-bagiannya yang pertama adalah lensa, yang kedua adalah nipo kotak, yang ketiga skrup. Skrup juga merupakan fungsi dari kedataran untuk mengetahui kedataran suatu permukaan. Tanpa diketahui suatu permukaan maka hasil akan valid atau gagal. Untuk itu kita dapat lihat sekarang dalam pemasangan dari awal statif. Sebelum kita memasang statif, kita harus membuka dulu sabuk pengamannya atau safety belt dari statif tersebut. Nah, setelah kita lihat pelepasan, kemudian kita lihat cara pelepasan skrup sebagai pemanjangan atau pelebaran dari suatu statif. Nah, itu merupakan salah satu statif yang akan kita gunakan. Kemudian untuk cara peninggiannya dan penggunaannya minimal harus di bawah dagu kita supaya saat pembacaan akan mudah. Setelah statif dibuka, kita kunci kembali. Nah, setelah itu kita buka kaki-kaki statif. Nah, kita ketahui itu merupakan lumayan sudah datar. Sebelum kita pemasangan pesawat, kita harus mencobanya dengan cara menekan. Ya, apa ternyata itu sudah cukup? Ya. Ya, setelah itu kita ambil pesawat untuk cara penyimpanannya secara yang baik dan benar. Nah, kita sudah coba. Nah, sepertinya kita untuk pesawat pada penempatannya. Ya, kita pasang. Nah, di bawah ada merupakan suatu skrup yang digunakan sebagai pengunci dari pesawat PPD. Nah, dari itu kita dapat lihat ada 3 buah skrup yang kita lihat. Yang pertama ada yang lebih sering disebut skrup ABC, digunakan sebagai pengatur nipo kotak. Nah, bisa tunjukkan itu adalah nipo kotak sebagai simbol datar atau tidaknya suatu permukaan pada sebuah pesawat. Nah, setelah statif dan pesawat terpasang secara benar dan baik, kita dapat lihat
kita atur dulu nipokotaknya. Ya, kita amati dulu secara lebih dekat supaya kita mengetahui gelombang yang terdapat pada nipokotak. Nah, kita zoom. Nah, pastikan gelembung itu berada pada tengah-tengah supaya pesawat menunjukkan pada rambu ukur yang angkanya yang benar. Nah, kita dapat lihat terus itu tidak tengah ya, kita lihat juga, kita atur dulu ya. Nah itu sudah pada posisi yang di tengah ya. Setelah itu kita dapat menggunakan pesawatnya untuk pembacaan rambu ya. Kita lihat cara pembacaan rambu. Nah, sebelum membaca rambu, tentunya kita harus memasang rambunya ukur pada sesuai patok yang akan digunakan. Dalam rambu ukur terdapat yaitu varian 2 sampai 3 meter tingginya, yang terdapat kode-kode tertentu untuk pembacaan. Kita dapat lihat yang pertama. Nah, di situ ada angka 1. Ada angka 1 yang menunjukkan ke 1 meter. Terus kita dapat lihat ke atas itu ada angka 2 merupakan tambahan dari 1 tambah 1 meter ditambah 20 cm, artinya itu ada pada ketinggian 12 atau kurang lebih 1,2 meter. Nah, kita kembali lagi kepada nipokotak. Nah, setelah kita amati, nipokotak ternyata sudah ada pada pemposisian yang benar. Setelah itu ada titik hitam yang digunakan sebagai sasaran atau titik bidik untuk mengetahui dari rambu ukur. Kemudian setelah terdapat atau sudah terlihat rambu ukur dapat digunakan, kita dapat mulai membacanya. Misalkan terdapat di rambu ada angka-angka. Nah, angka-angka tersebut adalah angka-angka yang bisa dibaca oleh pesawat tersebut secara detail. Biasanya pesawat PPD hanya mempunyai jarak baca 100, 200 ataupun 50 meter tergantung kualitasnya. Nah, kita sedang berada pada posisi pembacaan yaitu pada lensa. Kita dapat lihat di sana ada angka 4, artinya itu ada pada ketinggian 140 cm. Yang kita lihat ada angka 137,4. Kemudian kita dapat lihat cara pemegangan rambu ukur yang baik dan benar, yaitu tidak menghalangi angka-angka yang tidak kita baca. Seperti Bung Jaki yang kita lihat, dia tidak memegang angka-angka dan tidak menutupi, artinya itu pemasangan dan penggunaan rambu ukur yang baik dan benar. Nah, setelah ada simbol dari Bung Yadi, artinya penggambaran atau pembacaan dari rambu ukur sudah selesai. Nah, kita akan tahu dari Bung Jaki bagaimana cara menyimpan rambu ukur yang baik dan benar. Nah, di bawahnya itu ada salah satu tombol pengunci yang terbuat dari besi dan di dalamnya ada magnet. Kemudian tekan untuk menslide ke bawah. Nah, artinya rambu ukur sudah dapat disimpan dengan baik dengan cara memperkecilnya atau menurunkannya. Kemudian Bung Yadi akan membongkar yang baik dan benar dari PPD tersebut. Nah, kita lihat. Nah, salah seorang harus memegang statif dan salah seorang harus memegang pesawat supaya tidak terjadi jatuhnya pesawat. Nah, setelah itu kita dapat ambil kotak khusus untuk pesawat yang tahan guncangan. Nah, kita simpan yang baik dan benar, jangan sampai terjadi kesalahan dalam penyimpanan yang akan berakibat pada pesawat tersebut. Nah, setelah itu kita tutup dengan baik, kita kunci. Ya, bagus. Nah,
Setelah dikunci, kita simpan pada tempat yang aman, yang terhindar dari guncangan atau tertimpanya suatu benda. Nah, sesudah itu kita akan tahu cara bagaimana penyimpanan statif yang benar. Nah, pertama kita tutup kembali kaki-kaki statif, kemudian skrup yang tadi kita buka tutup kembali atau dibuka kembali. Nah, setelah ditutup, kita kunci skrup-skrup pada kaki-kaki statif tersebut. Nah, setelah itu sabuk yang ada pada safety belt-nya kita pasangkan kembali guna tidak terbuka-bukanya kaki-kaki pada statif tersebut. Nah, kita sudah terdapat pada puncaknya suatu kita tersebut. Nah, kita itu sudah mempraktekkan bagaimana cara penggunaan pesawat yang baik dan benar. Nah, untuk itu kita ucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan supaya dapat bermanfaat buat kawan-kawan. Amin. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat atas kerja kami yang mungkin dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Bagi rebus, terima kasih Dr. Afan, asisten Jaki, terima kasih. Untuk itu kami ucapkan